Pendekatan demografi yaitu adalah usia, gender, ukuran keluarga, pekerjaan, family life cycle, pendidikan, pendapatan, agama, suku dan kebangsaan, serta kelas sosial. Ya. Pendekatan psikografi berdasarkan gaya hidup, ada beberapa kelompok yang orang yang bergaya hidup, ada yang hura-hura, adalah orang yang menyukai kegiatan suka-suka, hedogenis, adalah kelompok segmen yang mengarahkan aktivitasnya untuk mencari kenikmatan hidup, membeli barang mahal untuk memenuhi kesenangannya. Atau orang rumahan adalah kelompok yang menghabiskan waktunya banyak di rumah dan tidak banyak bergaul. Atau orang-orang yang sportif, atau orang hidup untuk orang lain dan lain sebagainya. Nah, itu pun akan kesukaannya itu akan berbeda juga. Pendekatan secara geografis itu adalah konsumen dibeda-bedakan berdasarkan sifat-sifat kepribadian, tingkat sosial ekonomi, sikap, dan motivasinya. Konsumsi mencerminkan pandangan seseorang terhadap dirinya sendiri atau citra diri. Mempertajam segmentasi demografi biasanya tercermin dalam gaya hidup dan kepribadian dan riset-riset konsumen menekankan pada tiga aspek, aktivitas, minat, dan juga opini. Geografi juga dapat dibedakan berdasarkan manfaat, manfaat yang diperoleh oleh konsumen. Segmentasi ini dikembangkan dengan mempelajari atribut-atribut produk yang dianggap konsumen memberikan manfaat yang penting. Contoh ada riset produk pasta gigi, dibagi segmen produk dalam 4 kelompok. Ya. Ada sensori segmen, ya, segmen yang membeli karena memperoleh benefit dari rasa dan penampilan produk. Mereka lebih melihat bagaimana desainnya, bagaimana aroma-aroma rasanya, dan lain sebagainya. Ada juga eh, the sociable, ya, yaitu adalah segmen yang membeli karena pasta gigi ini menjadikan gigi lebih putih. Ya, jadi positioningnya adalah gigi ini bisa membuat Anda menjadi lebih putih. Atau yang ketiga adalah the worries, yang mencari pasta gigi yang dapat mencegah kerusakan gigi. Jadi melindungi 24 jam melindungi. Atau the independent, yaitu segmen yang mencari harga yang paling murah. Ya. Contoh Sifak F, keluarga Mahmud Barja, mengalahkan produk Unilever. Contoh lain, Agro Bromo Plus membidik pasar kelas menengah ke atas yang dilengkapi dengan komputer, internet, faksimil, mesin fotokopi, dan telepon seluler, bar dan juga karaoke. Jakarta Surabaya hanya 8,5 jam. Persaingan dengan transportasi udara. Segmentasi berdasarkan pemakaian produk konsumen dapat dikelompokkan dari pecandu, pemakai rata-rata, pemakai ringan, dan juga bukan pemakai. Nah, jadi pelakuannya pun juga berbeda antara orang-orang yang memang sudah loyal dengan produk kita dengan orang-orang yang baru akan memakai. Nah, itu pun juga akan berbeda pelayanannya. Berikutnya adalah segmentasi berdasarkan generasi atau cohort. Segmentasi ini dilakukan dengan membagi-bagi pasar ke dalam berbagai generasi. Ya. Karena masing-masing generasi memiliki sikap dan pandangan yang berbeda-beda tentang suatu produk. Sikap ini dibentuk oleh kejadian-kejadian penting yang sangat membekas antara lain adanya Koor Kemerdekaan, ya, Koor Tritura, Koor Perang Dingin, Koor Komputer, dan juga Koor Internet. Jadi orang-orang yang hidup di tahun 50-an, 50, 60-an, atau 70-an itu akan berbeda-beda untuk kesukaannya. Contoh sebelum masa resesi, Rena Kasali membahas perilaku konsumen berdasarkan kohort kelas menengah Indonesia sedang merayakan pesta meriah konsumsi. Profesional muda melakukan konsumsi hari ini dengan menggunakan ekspektasi penghasilan di hari esok.
Terbukti dari maraknya perbelanjaan menggunakan kredit maupun kredit card untuk pembelian rumah, mobil, perabotan, komputer, dan lain-lain dibandingkan dengan kohort sebelumnya. Nah, jadi contoh yang terlihat di masa-masa pandemi kemarin ada satu bisnis itu yang meledak yaitu adalah bisnis investasi. Nah, itu pun meledak karena memang adanya kesadaran dalam investasi. Nah, itu pun juga ada seperti itu. Jadi eh, beli karena memang adanya kepanikan. Seperti itu pun juga bisa. Berikutnya adalah segmentasi berdasarkan teknografi. Ya. Segmentasi ini dikembangkan untuk mempelajari konsumsi barang-barang teknologi, ya, seperti komputer, telepon seluler, dan lain-lain. Pasar ini dibedakan menurut dua segmen, yaitu adalah early adopter, yaitu mengadopsi awal yang mempunyai surplus ekonomi lebih besar. Laggards, yaitu kelompok orang yang selalu terlambat mengadopsi teknologi baru, biasanya konsumen dengan orang yang uang yang pas-pasan. Jadi segmentasi ini pun juga ada yang seperti ini. Ya. Jadi ketika perusahaan kita bergerak di bidang teknologi, maka ini pun bisa setiap tahun ganti. Ya. Contohnya pengguna iPhone itu pun bisa dengan suka hati mengganti HP-nya, ya, karena keluar produk baru, keluar seri baru dan lain sebagainya. Berikutnya segmentasi berdasarkan tingkat kesetiaan atau loyalitas. Konsumen dikelompokkan menjadi konsumen yang setia, setia dan sangat tidak setia karena persaingan dari pendatang baru, seperti menawarkan hadiah-hadiah seperti piring, gelas, cincin pada konsumen harmoni. Setelah bulan promosi berlangsung, apakah konsumen kembali ke produsen lama? Nah, belum tentu. Nah, tergantung dari kesetiaan dari pelanggan. Berikutnya adalah segmentasi berdasarkan evolusi keluarga. Segmen ini terutama dapat digunakan untuk memasarkan asuransi, mobil, dan produk-produk yang kepuasan konsumennya ditentukan oleh ada tidaknya waktu yang dimiliki oleh konsumen. Ada juga segmen berdasarkan jumlah anggota dalam keluarga dibagi dalam tiga kelompok. Ya. Yang pertama adalah extended family, yaitu kelompok besar dengan jumlah anggota keluarga yang besar menyebabkan pembelian produk dalam ukuran yang besar, seperti mobil besar, lemari es, makanan berkemasan besar, dan lain-lain. Jadi ketika orang-orang yang kelompok besar itu lebih konsumsinya biasanya itu belanjanya sebulan sekali. Ada juga nuclear family, kelompok inti. Mereka hidup dalam kelompok inti relatif lebih independen terhadap kelompok besarnya. Kelompok hanya terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anak. Campur tangan keluarga besar relatif lebih minimal. Contoh jaminan sosial seperti asuransi jiwa, pendidikan, dan lain-lain. Yang terakhir adalah single parent family. Ya. Kelompok yang orang tuanya bercerai dan anak-anak dirawat oleh ibu yang terkadang juga sebagai wanita karir. Sehingga konsumsinya adalah hal-hal yang serba siap saji dan instan. Layanan cepat dan dapat mengurangi ketegangan-ketegangan dalam rumah. Poinnya adalah segmentasi itu adalah strategi atau pengetahuan untuk membagi pasar yang heterogen dalam kelompok-kelompok yang lebih homogen, yang responsif terhadap produk yang ingin ditawarkan marketer. Dengan melihat definisi dan macam-macam segmentasi tersebut, dapat dirumuskan 5 keuntungan yang dapat diperoleh dengan melakukan segmentasi pasar. Jadi ketika kita sudah tahu nih, untuk segmentasi yang dipilih perusahaan adalah segmen A, ya, maka kita pun akan lebih mudah untuk mendesain produk-produk yang lebih responsif terhadap kebutuhan pasar. Nah, maka apa ya produk yang dibutuhkan oleh segmen A. Ya, kemasannya seperti apa, jenis promonya seperti yang disukai seperti apa,
terus iklan-iklan yang ditampilkan mereka lebih suka yang bagaimana, nah kan? Ketika kita sudah tahu segmen kita, maka kita pun juga mudah untuk menganalisis pasar, menemukan peluang atau ceruk atau niche, ya, menguasai posisi yang superior dan kompetitif, menentukan strategi komunikasi yang efektif dan efisien. Ya. Nah, itu teman-teman untuk melakukan adanya segmentasi. Dalam segmentasi, kita pun perlu melihat dan mengukur kemampuan dari perusahaan. Nah, karena apa? Karena resikonya ketika perusahaan melakukan segmentasi di setiap produknya, maka beban biaya akan lebih besar. Nah, karena ketika kita produksi massal, tentunya kan bahannya sama, kemasannya sama. Tetapi ketika kita bisa menggunakan satu jenis produk eh, ketika menggunakan segmentasi, maka itu pun akan terjadi yang namanya custom. Yang seharusnya 1.000 dibagi menjadi 5 atau menjadi 6. Bila menggunakan mass marketing, bisa menggunakan satu jenis produk saja, kemasan iklan untuk pasar yang luas. Tetapi bila menggunakan segmen pasar, harus menggunakan iklan kemasan oleh masing-masing segmen atau pasar yang berbeda. Jadi untuk biayanya itu akan cenderung lebih mahal. Yang kedua adalah menentukan komitmen. Ya, setiap personel dalam firm atau mengikuti riset-riset untuk mengimplementasikan strategi pasar. Jadi ketika kita sudah menentukan nih segmen yang tepat dengan produk kita, segmen A. Nah, ternyata untuk potensi di segmen B itu menggiurkan, maka kita pun harus konsisten dan berkomitmen untuk menjaga di segmen A sampai benar-benar kuat produknya di segmen pasar A. Nah, contohnya adalah maukah para teknisi mengubah desain mesin untuk merakit produk? Itu juga bagian keuangan mendukung perubahan. Apakah personel bersedia dipindah kedudukannya kalau ia sudah tidak cocok lagi menangani produk yang generasinya sama sekali berbeda? Nah, itu pun juga harus dipertimbangkan. Nah, jadi adanya komitmen yang memang di setiap lini itu mampu untuk beradaptasi dalam perubahan dari mass market ke segmen market. Segmen-segmen syarat-syarat segmen yang baik adalah apakah segmen itu cukup besar dan potensial. Jadi kita lihat apakah apakah segmen tersebut itu perkembangannya juga besar. Apakah potensi untuk menawarkan di segmen tersebut itu lebih besar. Yang kedua, apakah ada daya belinya? Nah, jadi percuma ketika kita menentukan segmen pasar ternyata daya belinya tidak ada. Benar mereka suka, tetapi mereka tidak mampu untuk membelinya. Nah, perlu dipikirkan juga. Yang ketiga, apakah dapat dibedakan dengan segmen lainnya? Nah, ini pun juga penting. Kenapa demikian? Karena ketika kita berbeda dengan pesaing, maka kita akan memiliki posisi yang spesial di hati para pelanggan. Yang ketiga, yang keempat adalah apakah sudah ada pesaing lain yang menguasai segmen itu? Nah, itu pun perlu difikirkan. Yang kelima adalah apakah pasar ini dapat dijangkau baik secara fisik, distribusi maupun non fisik. Nah, itu komunikasi, produksi, promosi. Ya. Jadi itu pun perlu difikirkan. Kenapa? Karena ketika kita menentukan pasar yang contohnya pasar yang gaptek, maka kita pun juga harus promosi secara langsung. Ya. Tetapi ketika segmen kita itu mampu menyesuaikan dengan teknologi, maka kita hanya menggunakan media online saja, itu pun juga bisa.
Jadi ada beberapa pola segmentasi, teman-teman. Nah, yang pertama adalah preferensi homogen, ya, yaitu suatu pasar di mana semua konsumen secara kasar memiliki yang sama. Ya, dan pasar tersebut tidak menunjukkan segmen alami. Preferensi tersebar yaitu adalah suatu pasar yang menunjukkan preferensi konsumen mungkin tersebar di seluruh bidang yang konsumennya sangat beragam. Atau preferensi terkelompok yaitu suatu pasar yang menunjukkan kelompok preferensi yang berbeda, di mana perusahaan ada tiga pilihan, antara lain ia dapat mengambil posisi di tengah, berharap dapat menarik semua kelompok, ia dapat mengambil posisi dalam pasar segmen terbesar, atau ia dapat mengembangkan beberapa merek dan masing-masing diposisikan dalam segmen yang berbeda. Jadi ketika modal, ya, atau produk-produk baru, maka mereka bisa mengambil posisi tengah ataupun posisi yang segmennya yang besar. Tapi ketika perusahaannya sudah dalam finansial itu sudah bagus, untuk perusahaan sudah besar, maka mereka bisa membuat beberapa merek untuk beberapa segmen yang potensial tersebut. Nah, jadi kita lihat banyak produk-produk itu yang perusahaannya sama tapi mereknya berbeda-beda dan rasanya juga berbeda-beda dan mereka eh, berada di produk yang sama tetapi segmennya berbeda. Itu pun juga ada yang seperti itu. Nah, intinya di dalam segmentasi ini adalah teman-teman melakukan pengelompokan dan melihat mana yang segmen yang paling tepat untuk perusahaan.